berhenti sejenak menikmati indahmu. Nah itu yang aku rasain ketika lihat Aurora gitu. Yang dimana mata ini seakan-akan gak mau berpaling dari sosoknya gitu kan. Karena ya mungkin kalau orang yang nggak tahu dia secara langsung, yang belum ngobrol pasti hanya mengira kalau dia nih ya artis, aktor, cantik gitu. Mungkin dia sombong atau apa, mungkin yang orang yang nggak tahu ya gitu ya. Tapi setelah ngobrol banyak, orang yang baik hati sekali, sangat jujur, yang dimana setiap aku ngelakuin hal yang menurut dia kurang atau salah, dia nggak malu, dia nggak takut untuk negor, dia bisa ngomel-ngomelin aku kalau aku salah. Dan dimana itu sangat jarang terjadi di industri ini sekarang, karena terlalu banyak yang ngejilat sekarang gitu. Dan dia salah satu orang yang tidak menjilat siapapun, orang yang sangat jujur dan sangat berbakat. Selama Tapi udah jadian, Cak? Tidak pacaran. Komunikasinya masih berjalan ya sih ini setelah selesai syuting? Apa? Komunikasinya setelah selesai syuting masih Oh alhamdulillah berjalan, masih lancar banget. Cuma sama dia nih aku masih kontak-kontakan sama lawan mainku. Karena Enggak. biasa sebelumnya itu kalau nggak tiba-tiba dia ngilang atau mungkin punya pacar lah atau apa gitu, ribet misalnya gitu. Tapi sempat baper gak sih, Cak? Apa? Sama Aurora? Pasti sempat baper dong. Pasti lah, baper mah pasti lah. Dan apalagi banyak adik-adik yang sweet gitu kan. Oh, Tadi kamu bilang nggak pacaran. Nggak. Terus rencana nembaknya kapan? Pacaran. insya Allah sih saya pengen nikah aja langsung. Karena mantan udah 18 sekarang. Nggak bercanda. Di umur sekarang udah malas pacaran sih, nggak tahu. Kan tahun ini 21. Maksudnya udah cukup lah pengalaman deket sama perempuan gitu. Dan pengen coba bawa serius ke keluarga yang bener dan bisa halalin sih gitu. Tapi udah dikenalin Aurora ke Bunda? Oh kenal. Respon Bunda tentang sosok Aurora gimana? Anaknya baik, lucu, sama itu pure, tulus orangnya, bukan orang yang bermuka dua yang munafik, nggak suka ngejilat, itu yang pasti. Ngenalinnya sebagai apa nih, Cak? Sebagai Sama teman Dikata? syuting dong. Tapi pernah jalan bareng gitu nggak sih berdua? Oh jalan. Di luar syuting pernah Jalan. Di bau-bau itu muter, kita main ke pantai. Habis itu kita waktu itu bentar. Ada satu makanan di sana namanya sukun. Sukun ini kalau dari rasa-rasa kayak ubi gitu ya. Iya sukun gitu. Ini biasa makan pakai sambal, itu enak banget. Kita cari itu makan berdua. Nyobain saraba, minuman khasana. Terus lebih banyak sebenarnya waktu ngobrol sih. Kadang misal sepulang syuting kalau nggak terlalu larut gitu, kita ketemu di lobby atau di food court, restorannya hotel itu, dan banyakin cerita-cerita aja sih, gimana perasaan kamu hari ini, nyaman nggak, aku ada bikin kamu nggak nyaman nggak, aku ada salah ngomong atau apa nggak, ada bercandaan aku yang nggak enak nggak. Dan itu kita lakuin hampir tiap malam gitu, untuk memastikan kalau situasi ini akan tetap begini dan akan tetap berjalan dengan lancar sampai akhir syuting. Auroranya baper nggak? Perlakuan kamu kayak gitu? Saya nggak tahu. Saya berharap sih iya. gimana, Cak? Berharap sih iya. Cuma kayaknya saya doang yang baper. Kalau kamu baper kenapa nggak mau meresmikan gitu, nembak? Karena terakhir deketin cewek itu tahun lalu. Udah terlalu banyak uang yang dihabiskan untuk hal yang nggak jelas gitu. Ya nominalnya nggak terlalu besar mungkin ya, cuman ya kalau dihitung-hitung cukup menguras tabungan saya, jadi kayaknya nggak dulu deh buat iseng-iseng atau coba-coba gitu. Kalau memang ada yang mau serius, yang mau mungkin terjalin ya ayo aja. Nah, kamu kan udah sukses nih, Amin. punya segalanya, Amin. saya bilang materi. Kemarin juga mengumrohkan mama ya, iya. Alhamdulillah. Seperti apa Cak itu Cak? Jadi kan memang sebenarnya aku tuh dari tahun lalu pada saat mau syuting Komang itu, tadinya mau umroh, tadinya hampir ketolak Komang karena mau umroh gitu. Cuman akhirnya ada beberapa halangan, akhirnya aku nggak jadi berangkat dan nanti film Komang ini. Terus aku kepikiran kalau memang aku nggak bisa jalan duluan atau bareng sama keluarga, kenapa nggak keluarga aku dulu aja gitu. Karena yang pasti satu, itu nggak rugi sama sekali buat aku untuk umrohin bunda sama adik gitu. Apalagi juga bunda terakhir umroh itu di pernikahan sama ayah, seingat terakhir.
Miro belum pernah. Jadi daripada uangnya dihabiskan untuk jajan, untuk beli barang atau main nongkrong dan lain-lain yang nggak penting, dia ke tahun ini aja berguna gitu loh. Salah satu ibadah kan. Setidaknya kalaupun aku umroh itu kan rezeki ya. Maksudnya memang aku percaya umroh itu dipilih, nggak sembarang orang bisa jalan gitu. Karena terbukti aku 2 kali, hampir 3 kali mau jalan tetap gagal. Belum sempat kesana juga. Alhamdulillah bunda sama adik dilancarkan, dan setelah selesai proses itu semua, aku makin gak ada tujuan lagi dalam hidupku. Dalam arti sudah cukup gitu maksudnya. Udah cukup puas, aku nggak butuh. Aku nggak pernah berharap jadi orang kaya yang punya mobil banyak, rumah dan lain-lain. Aku nggak pernah berharap jadi orang yang memiliki kekuasaan yang besar, bisa ngatur-ngatur orang dan lain-lain. Tapi selama keluarga bahagia itu udah cukup. Dari dulu saya nggak pernah berubah soal itu aja. Iya. Mama bangga banget dong kamu bisa umrohin. Alhamdulillah. Bunda mungkin nggak ngomong itu secara langsung, tapi dia kan suka tulis caption gitu kan di Instagramnya atau bikin story gitu, dan aku baca-bacain. Mungkin aku anggapnya bukan kebanggaan untuk dilihat orang ya, tapi kebanggaan untuk diriku sendiri aja gitu. Setidaknya aku yang masih di umur 20 tahun sudah bisa umroh orang tua sendiri dengan uang sendiri, sudah luar biasa. Dan ya makin gak ada tujuan untuk hidup gitu. Cak, dengan kesuksesan kamu yang sekarang nih, dunia pendidikan kamu seperti apa? Mungkin masih ada niat untuk melanjutkan sekolah atau kuliah gitu? Tadinya awalnya tuh pengen langsung masuk kuliah, cuman karena terhalang adanya project yang dimana saya harus kerja, kalau tidak ya keluarga saya makan apa gitu kan, harus kerja dulu. Pengen sih, ayah juga udah sempat nawarin mau kuliah apa enggak, cuman aku pikir-pikir kayaknya aku masih banyak hal yang harus dilakuin dulu sebelum kuliah. Toh itu kan bisa dilakuin kapan aja, walaupun juga jangan terlalu lama gitu kan, jangan sampai terlambat. Insya Allah sih kalau kuliah pasti ngambil, sekarang lagi pusing memikirin jurusan yang apa dan kira-kira mau di kampus mana. Oh, berarti belum ada planning jurusan apa? Pilihan sih ada 2, kalau nggak manajemen bisnis atau ngambil hukum. Kampusnya Kenapa juga tuh? belum? Kampusnya itu tadinya pengennya di LSPR, atau enggak kemarin mau nyoba di, malah ayah nyuruhnya ke Kairo, ke Al-Azhar. Ayah nyuruh ke Al-Azhar buat ngambil fikih di Mesir. Tapi kita tarikan ngambil hukum sendiri, kenapa Cak? Membela orang-orang yang sepatutnya dibela, Apa sudah bukan punya membela orang yang punya kekuasaan, yang punya uang untuk membayar pembelanya. Berarti apa pengen jadi pengacara? Iya, karena ya aku pun udah ngerasain di dunia entertain ini banyak banget hal-hal seperti itu gitu. Dan alhamdulillah masih bisa bertahan, tapi kan belum tentu orang lain. Kapan Cak? Ini rencananya tahun depan kah atau? Pengennya sih masuk tahun ini, doain aja. Cuman ya ini aja, alhamdulillah dari Maret sampai Mei insya Allah full ada project syuting, terus juga mau dibukain bisnis sama ayah, biliar, belum ada manggung, ada lagu dan lain-lain. Ya kalau emang semua dilancarkan sih insya Allah PS cepet-cepetnya S1 lah. Di mana hukumnya tadi kampusnya? Kalau hukum? Nah itu masih dipikirin, belum tahu di mana. Cak, tapi doa bunda khusus buat kamu satu umur apa sih Cak? Panjang umur dan sehat, saudara minum Allah Subhanahu Wa Taala, tetap ingat Allah, rezekiku lancar. Kalau kata bunda nggak pernah doain buat diri bunda sendiri, bunda doain kamu aja. Karena bunda nggak tahu bunda mau ngapain lagi gitu. Bunda udah umur segini, kamu yang masih muda, kamu yang secara sukarela bertanggung jawab untuk keluarga kamu, ya bunda cuma bisa doain kamu aja. Dan aku menerima itu dengan senang hati dan bukannya malah menyalahkan orang tuaku ya. Tapi waktu Jadi, itu seperti apa ceritanya pas ngajakin atau nawarin bunda untuk umroh, terus responnya waktu itu seperti apa? Bunda tuh orangnya suka basa-basi sih, mau dia soal umroh kemarin atau barang atau dan lain-lain gitu. Itu kan suka bercanda, kak, misal contoh kalau barang, kak ini cuma 2 juta nih, boleh beli nggak? Dan aku nggak pernah jawab enggak, kecuali emang barang ini benar-benar nggak berguna ya buat dia. Nah kemarin sempat bercanda soal itu, kak umroh harga segini nih, jalan lah. Lo serius? Iya jalan, kenapa emang? Kak Ica gimana? Nggak usah, aman. Aku ngerasa masih belum siap untuk menghadap Ka'bah
jujur aja masih banyak dosa, masih banyak kekurangan lah dalam diriku gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa dari kemarin aku ada aja halangannya gitu kan. Dan ketika dicoba untuk orang tua yang berangkat ternyata berhasil. Oh, itu sudah cukup buat aku, udah cukup banget. Aku nggak ya ini sorry bukannya ini ya, tahu jadi kontroversi. Aku nggak pernah mengharapkan aku benar-benar bisa, tapi setidaknya keluargaku atau ibuku sendiri bisa mewakili aku untuk menghadap Allah di sana. Cak, dikit dong Cak, Mama waktu itu pernah bilang katanya Nasya kurang perhatian dari ayah ya sejak kecil, sudah sedikit curhat gitu Mama. Nah itu seperti apa sih Cak, mungkin penjelasannya dari kamu? Mungkin sebenarnya karena gini aja sih, karena belum ngerti aja kan. Karena ketika perceraian itu aku udah 5 tahun, Nasya masih belum setahun, belum lahir Nasya, masih 2009. Jadi dibilang nggak perhatian enggak, ayah tetap bertanggung jawab dengan ngasih uang jajan, tetap suka main ke rumah gitu. Cuman karena memang ayah pun juga ayah kan bukan pengangguran gitu, dia punya jadwal yang padat, ditambah juga Nasya harus sekolah dan lain-lain. Memang kadang waktunya aja nggak ketemu. Makanya sama itu juga yang aku alamin. Dengan itu sekarang aku dan adik-adikku yang dulu ngerasa kalau kekurangan sosok ayah, sekarang udah gini kita cari. Sekarang kita yang cari ayah. Berarti sekarang udah paham lah ya, maksudnya udah ngerti gitu kondisi. Iya, jadi karena adik-adik udah punya mobil sendiri, terus juga udah pada gede ya, kita yang samperin ayah gantian gitu. Bukan ayah lagi nyari kita yang cari ayah. Ayah di mana yang disamperin. Jadi membayarnya tuh bukan dengan menunggu. Kalau kita ngerasa oh ini kurang, ya kita cari kekurangannya apa. Oh, kurang sosok ayah, oh kurang perhatian. Cari dong perhatian ayah. Kita caper ke ayah supaya ayah perhatiin kita. Ya akhirnya ya banyak hal yang lucu yang kita lakuin lah, kita ngebodohin ayah atau apa dan lain-lain. Bunda katanya sempat nyesel juga nggak foto bertiga, memenuhi keinginan Nasya foto bertiga sama ayah ya. Oh iya itu dulu tuh. Tapi jujur lupa, itu lupa gitu. Tapi itu ingat pernah ada foto itu. Ya sama kayak responku dulu aja sih, maksudnya namanya anak masih ada permintaan gitu. Tapi kan pada saat kecil belum ngerti apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dialami, apa yang harus diputuskan gitu. Dan menurutku wajar-wajarnya kalau Nasya marah. Dan aku pun kan waktu itu aku juga marah. Tapi ya intinya sih kalau untuk sekarang kita berusaha membangun hal baru, kita berusaha mengembalikan chemistry dan juga hubungan yang baik sama ayah kita dengan adanya jalan bareng, teleponan, ngobrol, curhat, keterbukaan sama orang tua, dan juga belajar mengertiin orang tua sekarang gitu. Sudah mulai dewasa belajar kita yang ngerti orang tua. Oh ayah lagi capek, oh ayah lagi stres, oh ayah lagi apa. Nah gimana caranya kita hibur, gimana caranya kita gak menambah kestresan dia. Tapi dulu sempat berpikir gak sih kamu dan Nasya sama Sakina, waktu pikir nggak sih maksudnya ayah lebih care sama anak-anak dari Mami Adel gitu, karena mungkin emang tinggalnya bareng di sana gitu. Sempat ada kecemburuan sosial nggak sih dulu? Oh pasti ada loh, pasti ada kecemburuan sosial. Tapi balik lagi karena semuanya jadi gini, jadi pertanyaan yang dulu dipertanyakan sama anak-anak kecil ini itu sempat setahun lalu kami tanyakan langsung sama ayah. Dan ternyata jawaban ayah berbeda jauh dengan apa yang kita ekspektasikan. Ternyata ayah tidak begitu orangnya, dia tidak pilih kasih. Cuma memang kami aja yang belum mengerti situasi seperti apa. Apa jawaban ayah? Soal yang adik-adik, ya itu contoh perbedaan jadwal, tabrakan jadwal harus sekolah dan lain-lain. Ditambah udah ada Papa Gunawan, gitu loh. Ini mana juga ayah harus menghargai Papa Gunawan, ayah pun harus menghargai Mami, gitu. Lebih ke sana aja. Tapi pada saat itu tetap menuhin maksudnya kayak uang jajan terus Uang jajan menuhin sekolah gitu. Dari SD kelas 1 uang jajan itu nggak pernah putus sampai sekarang. Bahkan ditambah. Jadi memang kalau pas kesini yang pasti bukan masalah uang, masalah waktu main dan lain-lain gitu kan. Makanya dibayarnya sekarang nih. Mumpung ayah masih sehat, ayah masih bisa jalan, masih bisa nongkrong, itu kan. Ya ayolah kita nongkrong, kita main. Ada lagi?